Gunung Bromo merupakan gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Tengger Bromo Semeru. Gunung ini memiliki lautan pasir dan kawah yang eksotis. Selain itu, gunung ini juga memiliki pemandangan matahari terbit yang menakjubkan. Berada di kawasan Taman Nasional Tengger Bromo Semeru yang dihimpit oleh 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Lokasi Gunung Bromo ini berada di Jawa Timur. Untuk Gunung Bromo sendiri memiliki beberapa cerita-cerita unik yang mungkin teman-teman belum tahu. Menurut sejarah terbentuknya Gunung Bromo ini berasal dari Gunung Tengger yang tingginya 4000 meter permukaan di atas laut. Gunung Tengger ini merupakan gunung yang mungkin di masa lampau itu gunung terbesar dan tertinggi di Jawa Timur. Untuk ketinggian Gunung Bromo sendiri sekitar 2392 meter permukaan di atas laut. Gunung Tengger ini menurut para sejarawan dulu mengalami letusan vulkanik dan materialnya ini berhamburan di sekitar gunung, sehingga menyebabkan kaldera yang dalam dan saat ini menjadi lautan pasir. Menurut penelitian pada masa lampau ini, lautan pasir ini bukan pasir yang kita tahu seperti sekarang, melainkan kaldera yang berisi air. Karena besarnya letusan vulkanik yang terjadi pada saat itu, sehingga menyebabkan air yang berada di kaldera itu tertutup sama material vulkanik akibat letusan. Selain terjadinya lautan pasir dan kawah yang cukup besar, aktivitas lanjutan akibat meletusnya Gunung Tengger di masa lampau mengakibatkan beberapa anak gunung yang berada di kawasan Bromo, yaitu Gunung Widodaren, Gunung Watangan, Gunung Kursi, Gunung Batok, dan Gunung Bromo. Berdasarkan legenda yang beredar di masyarakat sekitar Bromo, nama Tengger ini berasal dari pada masa kerajaan Brawijaya. Pada saat itu ada anak perempuan yang bernama Roro Anteng menikah dengan seorang pemuda bernama Joko Seger. Nama Tengger berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger, masing-masing diambil dari namanya. Sedangkan untuk Teng diambil dari akhir nama dari Roro Anteng. Sedangkan Ger diambil dari kata akhir dari nama Joko Seger. Gunung Bromo sendiri dipercaya menjadi gunung suci. Mereka menyebutnya sebagai Gunung Brahma, dan masyarakat Jawa menyebutnya sebagai Gunung Bromo. Upacara Kasodo selalu dilakukan pada saat bulan Desember. Hal ini dikarenakan banyak wisatawan pada bulan tersebut yang mengunjungi kawasan Gunung Bromo. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa atas hasil ladang dan ternak masyarakat sekitar Gunung Bromo. Upacara Kasodo merupakan hari raya adat suku Tengger yang biasa dilaksanakan pada hari ke-14 bulan Kasodo pada tanggalan Jawa.
Saat upacara itu, suku Tengger ini menyajikan sesajen yang berupa sayuran, buah-buahan, hasil ternak, hasil panen yang ada di ladang, dan ada beberapa orang juga yang menggunakan uang. Jadi pada saat upacara Kasodo ini, masyarakat ini berbondong-bondong menuju Kawah Bromo untuk membuang hasil panen dan ladangnya di Kawah Bromo. Tayal pada saat upacara Kasodo ini banyak wisatawan yang antusias untuk menyaksikannya, melihat proses dari upacara adat suku Tengger ini. Salah satu keindahan yang menarik yang banyak memancing atau membuat wisatawan ini pingin sekali ke Bromo, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, adalah pesona matahari terbitnya. Ya betul, untuk matahari terbitnya ini teman-teman harus ekstra ya untuk usahanya. Mungkin bisa berangkat dari bawah atau dari kota sekitar itu di atas jam 12. Jadi diusahakan sebelum subuh sudah sampai di Bukit Penanjakan. Kenapa harus Bukit Penanjakan? Karena Bukit Penanjakan ini salah satu spot yang bagus ketika cuacanya cerah. Jadi ketika teman-teman nanti ke Bromo, ketika cuacanya cerah, teman-teman bisa menemukan spot yang sangat menarik. Jadi kawasan Gunung Bromo ini kan berdimpitan dengan Gunung Semeru. Ketika cuacanya cerah, maka foto yang diambil selain bagus, maka akan ada pemandangan yang luar biasa yang bisa membuat kagum teman-teman, yaitu sejajarnya Gunung Bromo dengan Gunung Semeru. Jadi terlihat jelas dan indah dengan balutan matahari terbit di belakangnya. Ini sesuatu hal yang cukup menarik dan banyak diburu oleh foto hunter ya. Jadi untuk teman-teman yang suka fotografi ini biasanya memburu matahari terbit di kawasan Gunung Bromo. Selain ada lautan pasir, terus ada Bukit Penanjakan dengan matahari terbitnya, terus ada Kawah Bromo. Di kawasan Bromo ini juga terdapat Bukit Teletabis. Bukit Teletabis ini merupakan bukit yang ditumbuhi padang rumput sabana. Jadi bentuknya seperti yang ada di kartun Teletabis. Makanya orang-orang menyebutnya Bukit Teletabis. Lokasi Bukit Teletabis ini berada di balik Gunung Bromo. Jadi untuk teman-teman yang ingin menuju ke sana mungkin membutuhkan usaha ekstra keras jika menggunakan motor, karena lautan pasir di sekitar Bukit Teletabis ini cukup dalam. Ketika teman-teman tidak terbiasa melewati lautan pasir, maka bisa jatuh. Oleh karena itu bisa berhati-hati pada saat melewati lautan pasir. Berbeda dengan teman-teman yang menggunakan jeep, ini aman-aman aja karena jeep jarang sekali tertanam di lautan pasir. Tapi ini saya jujur ya, sensasinya ketika naik motor itu lebih gimana ya, lebih terasa ya. Jadi ada cerita nanti kalian mungkin jatuh atau mungkin nyosok ya. Nyosok itu bahasa Jawanya, jadi jatuh ke depan ya. Itu akan ada cerita-cerita tersendiri yang mungkin bisa teman-teman kenang ketika menuju kawasan Gunung Bromo. A few moments later. Jadi itu beberapa informasi tentang Gunung Bromo. Untuk saat ini teman-teman yang ingin membawa mobil pribadi tidak diperbolehkan masuk ke lautan pasir. Dikarenakan sebelum-sebelumnya ketika mobil pribadi ini masuk ke lautan pasir, banyak rodanya yang tertanam. Jadi kayak masuk ke lautan pasir itu ya ambles. Sehingga mobil-mobil pribadi harus diparkirkan sebelum pintu masuk kawasan Gunung Bromo. Lah nanti ketika teman-teman dari kawasan pintu masuk ini bakalan ada penyewaan jeep atau hardtop ya. Jadi untuk
harga ini variasi, bisa 350.000 hingga 600 tergantung hari apa teman-teman ke sana. Ketika teman-teman bisa nego, mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk tiket masuk ke kawasan Bromo ini untuk hari biasa sekitar 25 ribuan, sedangkan untuk hari libur sekitar 35.000. Itu untuk wisatawan lokal. Sedangkan untuk wisatawan asing sekitar 240 hingga 300.000 kalau di hari libur. Untuk akses menuju kawasan Bromo ini teman-teman bisa melalui 3 akses. Yang pertama melalui Kabupaten Pasuruan, yang kedua melalui Kabupaten Probolinggo, dan yang ketiga melalui Kabupaten Malang. Setiap akses ini memiliki beberapa pesona wisata alam ya. Jadi ketika kalian melewati akses-akses 3 ini memiliki ciri khas tersendiri ya, pemandangan alamnya. Jadi untuk ketika kalian lewat Malang mungkin nanti ada Coban Pelangi. Jadi kalau lewat Malang kalian banyak menikmati nuansa-nuansa air terjun ya, walaupun dari jalan utama menuju air terjunnya ini cukup jauh. Sedangkan melewati Kabupaten Pasuruan teman-teman akan disuguhkan dengan jalan-jalan yang berkelok serta pemandangan hutan-hutan pinus yang ada di sekitar jalan utama. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak mau ribet ya, akses yang paling mudah untuk menuju Gunung Bromo yaitu melalui Kabupaten Probolinggo. Di samping jalannya yang kenaikannya cukup landai, jadi nggak terlalu ekstrim kenaikannya. Terus dari pintu masuk kawasan Bromo yang berada di Probolinggo menuju Lautan Pasir ini turunnya nggak ekstrim, nggak se-ekstrim melewati Kabupaten Pasuruan maupun Malang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang hati-hati dalam menggunakan motor atau kendaraan pribadi, akses melalui Probolinggo menjadi yang paling baik dan yang paling aman. One eternity later. Itu tadi video saya mengenai Gunung Bromo. Mungkin teman-teman yang belum menuju atau belum pernah ke kawasan Gunung Bromo bisa rekreasi ke sana ketika pada saat libur. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.